Kalau kamu beneran cuma teman kerja, bantu juga bersihin rumah ini. Lantai belakang masih kotor. Bawati, kasih aja kain pelnya ke cewek ini. Udah mbak, nurut aja dulu. Kalau enggak nanti bisa jadi masalah. Cuma sementara, nanti Rehan pasti kenalin aku sebagai istrinya. Aku yakin dia cuma takut istri pertamanya. Aku yakin. Rizka, kamu tahu nggak? Akhirnya aku nemuin cowok yang bener-bener beda dari yang lain. Ganteng, mapan, sopan. Siapa emangnya? Jangan-jangan om-om lagi. Ya bisa dibilang gitu sih, tapi bukan sembarang om-om. Namanya Rehan, punya usaha sendiri, mobilnya juga 2. Katanya dia mau serius sama aku. Rehan, laki-laki yang punya bengkel depan pasar itu bukan? Iya, tapi sekarang bukan punya dia lagi. Dia udah punya bisnis yang lain lebih besar. Bayangin bu, dia bilang mau beliin aku mobil. Seneng banget pokoknya. Tapi dia udah nikah kan? Aku pernah dengar orang nyebut-nyebut istrinya. Kalau nggak salah namanya Bu Ratna. Ya terus kenapa? Dia tuh bilang istrinya udah nggak perhatian lagi sama dia. Jadinya aku bakal dinikahin. Ya tapi jadi istri kedua sih. Nak, jadi istri kedua tuh nggak segampang yang kamu pikirin. Bakal lebih banyak nangisnya daripada bahagianya. Percaya deh. Bu, saya cuma pengen ngerasain jadi nyonya besar. Capek hidup miskin terus. Kalau cinta dan uang bisa datang bersamaan, ya kenapa enggak? Jangan sampai kamu nyeselin dah. Laki-laki beristri tuh omongannya emang manis. Kamu lihat aja nanti. Aku yakin Rehan beda dari yang lain. Udah aku mau pulang dulu. Rehan mau jemput aku nanti sore. Mau kemana? Katanya mau dikenalin ke keluarganya. Siapa tahu bentar lagi aku resmi jadi nyonya besar. Bu, aku kayaknya bakal nikah deh bentar lagi. Nikah? Sama siapa? Kok ngomongnya tiba-tiba gitu? Namanya Rehan bu, orangnya baik, perhatian banget. Dia punya usaha, mobil juga punya 2. Aku udah yakin banget bu, dia serius sama aku. Indah, kamu udah tahu dia udah punya istri kan? Iya tahu, tapi dia bilang udah nggak cocok lagi sama istrinya. Lagian dia mau nikahin aku secara siri kok. Artinya aku tetap halal bu. Jangan gampang percaya janji laki-laki. Nikah siri itu nggak ada jaminannya, nggak ada surat, nggak ada perlindungan. Kamu bisa ditinggalin kapan aja. Bu, aku capek hidup miskin terus. Aku pengen ngerasain punya rumah, punya mobil, punya kehidupan yang layak. Selama ini aku malu tiap lihat tetangga beli ini itu. Sedangkan aku cuma gini-gini aja. Kamu pikir bahagia cuma dari uang, nak? Ibu nggak mau kamu hidup susah karena keputusan yang salah. Enggak bu, kali ini aku yakin Rehan beda dari yang lain. Dia sayang sama aku. Dia bilang bakal ngelamar aku minggu depan. Pokoknya ibu siap-siap aja biar gak kaget. Kalau kamu udah yakin, ibu cuma bisa berdoa. Tapi tolong jangan sampai kamu nyesel. Aku gak bakal nyesel bu. Aku bakal buktiin kalau aku bisa jadi nyonya besar setelah aku nikah sama Rehan. Aku nggak nyangka bisa makan di tempat sebagus ini. Biasanya paling juga di warung Padang. Kalau enggak ya di warteg yang lebih murah. Ya ampun, nggak sia-sia ternyata aku bawa kamu ke sini. Aku pengen banget kamu ngerasain semua hal yang belum pernah kamu dapetin sebelumnya. Kamu tuh beda banget dari laki-laki lain. Serius deh, aku berasa dihargai. Makasih ya. Iya, aku emang serius. Aku udah pikirin mateng-mateng. Aku pengen kita lebih dari sekedar hubungan biasa. Maksud kamu?
Aku mau nikahin kamu secara siri dulu, biar nggak banyak ribet deh. Nanti kalau waktunya tepat, baru aku resmikan semuanya. Kamu beneran? Ya Tuhan, aku nggak nyangka. Aku nggak nyangka kamu bakal serius sama aku. Pakai ya cincinnya, ini sebagai tanda kalau kita udah tunangan, tinggal mempersiapkan pernikahannya aja. Cantik banget. Mau aku upload di sosmed? Boleh kan? Biar semua tahu aku udah tunangan. Boleh dong, tapi jangan tag aku dulu ya, biar nggak banyak yang kepo. Captionnya apa ya? Akhirnya OTW jadi nyonya. Ada-ada aja kamu sayang. Baik, kalau semuanya siap, kita mulai saja akadnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, akhirnya keinginanku akan terwujud. Baik, Pak Rehan, saya minta Anda mengucapkan ijab kabul dengan tenang ya. Saya terima nikahnya Linda binti almarhum Herman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Akhirnya aku sah juga jadi istri kamu. Mulai sekarang, kamu resmi jadi Nyonya Rehan. Ini buku nikah siri sebagai tanda saja ya. Semoga pernikahan ini membawa berkah dan kebaikan. Amin. Makasih banyak, Pak. Ayo sayang, kita langsung pulang aja. Aku ada urusan nanti siang. Loh, gak foto dulu? Kan ini momen penting. Nah, nggak usah pakai foto-foto segala. Ini kan cuma siri, nggak usah diumbar. Nanti aja kalau udah resmi baru kita rayain. Bu, sekarang aku udah sah jadi istri Mas Rehan. Dia lagi buru-buru, jadi aku mau langsung ikut sama dia. Gak apa-apa ya, Bu? Iya nak, gak apa-apa. Hati-hati di jalan. Rumah kamu gede banget, Mas. Aku nggak bakal percaya. Aku kayak nggak percaya. Akhirnya bisa tinggal di tempat semewah ini. Kamu suka kan? Ya udah, nanti aku cariin kamar buat kamu di belakang. Ini siapa, Mas? Oh, ini teman kerja namanya Linda. Dia lagi bantu proyek aku. Iya, Bu. Cuma teman kerja Pak Rehan. Gak usah bohong, aku nggak percaya. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Aku mau mandi dulu. Kalau kamu beneran cuma teman kerja, bantu juga bersihin rumah ini. Lantai belakang masih kotor. Bawati, kasih aja kain pelnya ke cewek ini. Udah, Mbak, nurut aja dulu. Kalau enggak nanti bisa jadi masalah. Cuma sementara, nanti Rehan pasti kenalin aku sebagai istrinya. Aku yakin dia cuma takut istri pertamanya marah. Aku istri dia, bukan pembantu. Tiap hari aku disuruh bersihin dapur, nyapu, ngepel. Padahal aku tuh istri Rehan, bukan pembantu. Udah biasa, Mbak. Dulu juga ada perempuan lain yang kayak kamu. Awalnya dibilang istri, ujung-ujungnya disuruh kerja juga kayak gini. Serius, jadi bukan cuma aku. Ya, Mbak, saya udah kerja di sini lama.
Udah 2 kali ngeliat Mas Rehan nikah siri, habis itu ya gini, disuruh kerja, gak dianggap apa-apa. Aku pikir aku bakal beda, dijanjiin rumah, mobil, itu bohong. Aku gak bakal jadi nyonya di rumah ini. Kalau boleh saran Mbak, jangan terlalu percaya omongan laki-laki kayak gitu. Saya lihat sendiri loh, Bu Ratna aja udah capek ngadepin ulahnya Pak Rehan. Aku cinta sama dia Mbak. Aku mau sabar dulu, mungkin nanti dia bakal berubah. Kalau orangnya gak niat serius, sampai kapanpun ya gak bakal dianggap apapun. Tapi aku malu kalau pulang. Semua orang udah tahu aku nikah jadi istri keduanya Rehan. Linda, tolong buatin kopi, cepet. Tuh, bikinin kopi dulu buat nyonya. Iya Mbak, harusnya aku yang dipanggil nyonya, bukan perempuan tua itu. Ini listrik bulan ini naik 2 kali lipat. Kamu pasti yang nyalain AC seharian kan? Emangnya kamu pikir listrik di rumah ini gratis? Enggak Bu, aku cuma nyalain sebentar tadi siang. Soalnya panas banget di dapur. Alasan, dulu waktu kamu belum ada di sini, tagihan gak pernah segini. Sekarang malah melonjak, dan numpang boros pula. Mas Rehan, aku cuma pakai sebentar kok. Masa gitu aja dimarahin? Udah, dengerin aja, jangan banyak alasan. Kamu tinggal di sini kan harus ngerti aturan di sini lah. Tapi aku kan istri kamu. Aku juga punya hak. Istri? Istri dia itu aku, bukan kamu. Kamu siapa? Lebih dari tamu yang dikasih makan dan tempat tidur. Tapi aku beneran istri kedua Mas Rehan. Ini cincin pernikahan kita. Aku di sini bukan buat jadi pembantu. Ngerti agama gak sih? Dengar ya, jadi istri kedua kalau istri pertama gak ridho itu artinya gak sah. Jangan mimpi bisa jadi nyonya di rumah ini. Kamu beneran gak mau belain aku, Mas? Ngapain? Kamu kan bukan siapa-siapa di rumah ini. Tuh, dia juga bilang kalau kamu itu bukan siapa-siapa. Udah sana, bantu Mbak Wati bersihin dapur daripada berdiri di sini bikin panas mata. Lah, Linda, kamu ya? Kok tumben ke pasar? Kamu sama siapa kesini, Linda? Bukannya udah nikah sama orang kaya ya? Bu Yuyun, iya nih lagi bantu asisten rumah tangga belanja. Loh, tapi kok kamu sendirian? Iya, kan yang ngatur keuangannya aku. Jadi aku yang belanja semua. Oh gitu ya? Gimana kamu kabarnya sekarang? Udah enak ya jadi nyonya di rumah orang kaya? Enak dong, Bu. Tapi kok kamu kelihatan dekil begitu sih? Masa sih, Bu? Ini karena pasarnya aja yang kumuh. Jadi kelihatan dekil akunya. Lagian rumah aku kan sekarang besar, jadi kerjaannya banyak. Tadi nggak sempet ganti baju dulu. Wah, kerjaan? Kamu bantu bersihin rumah juga? Kadang cuma beresin dikit-dikit aja. Aku suka bantu gitu. Oh begitu ya? Ya udah, aku duluan ya Linda. Mbak, kamu pernah nggak sih nyesal kerja di sini? Dulu iya, tapi lama-lama biasa. Toh di sini makan dapet, tempat tidur juga dapet. Ya udah, dijalani aja. Aku dulu ngiranya bakal hidup bahagia, tidur di kamar yang mewah, jadi istri yang disayang. Tapi sekarang malah tidur di sini. Saya udah bilang Pak Rehan tuh bukan pertama kalinya nikah siri. Dulu juga ada perempuan lain. Nasibnya sama aja. Jadi mendingan keluar sebelum makin tersiksa. Tapi aku nggak punya uang. Rehan aja sekarang udah jarang kasih apa-apa. Padahal status aku masih istrinya. Udah Mbak, tidur aja, jangan dipikirin terus. Kalau dia nggak berubah juga, mungkin aku harus pergi dari sini.
lagi bersih-bersih ya, Bu. Iya Bu, nggak betah kalau nggak disapu, debunya kemana-mana. Bu, saya tuh kemarin ke pasar loh, ketemu Linda di sana. Tapi kok saya kaget lihat kondisinya ya. Kamu ketemu Linda? Dia gimana Bu? Dia kelihatan capek, bajunya lusuh, matanya sayu. Saya yakin dia nggak hidup seperti yang dia impikan itu. Ya Allah, saya udah duga anak saya terlalu percaya sama janji manis laki-laki itu. Mungkin sekarang udah saatnya Ibu jemput dia pulang. Saya nggak tega Bu lihat dia begitu. Saya takut Bu, Linda itu keras kepala. Dia pasti malu kalau saya datang. Saya cuma bisa berdoa, semoga dia sadar sendiri sebelum terlambat. Ya udah kalau begitu, kalau nanti saya ketemu lagi, saya kabarin Ibu aja ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya. Linda, pulang nak, ibu kangen sama kamu. Ini piring mahal saya kenapa bisa pecah, ha? Kamu yang nyuci kan? Iya Bu, tapi aku nggak sengaja. Kemarin kepleset dikit pas lagi pakein sabunnya. Alasan, kamu pikir bisa ganti piring ini? Harganya aja lebih mahal dari harga diri kamu. Udah, jangan teriak-teriak. Anak lagi tidur, takut malah jadi kebangun. Kok kamu belain dia? Ini ulah perempuan yang kamu bawa ke rumah ini loh. Maaf Bu, aku nggak sengaja. Kamu tuh emang biang masalah. Sakit, panas Bu. Tolong jangan Bu. Ratna, kamu apa-apaan sih? Nggak usah lebay begitu juga kali. Biar kapok, biar tahu rasa dia sakitnya. Air panas itu belum seberapa ya dibandingin kamu yang udah ngerusak rumah tangga orang. Mas Rehan, kamu cuma liatin aku aja. Aku disiram air panas. Kamu nggak kasihan. Udahlah Linda, kamu banyak-banyak sabar aja ya di sini. Kalau nggak kuat, ya keluar aja dari rumah ini. Nggak ada yang maksa kamu tinggal di sini. Kamu jahat, Mas. Aku harus pergi malam ini juga. Aduh, ngejemur baju segini doang udah encok aja. Bu, aku pulang. Linda, ya Allah nak, kamu pulang. Tangan kamu kenapa? Kenapa kayak gini? Bu, aku udah nggak kuat lagi. Sini duduk. Ya ampun nak, kamu kurusan. Tangan kamu diperban kenapa ini? Baju kamu juga dekil banget. Kamu disakitin ya. Bu, maaf, aku pulang dalam keadaan begini. Ya Tuhan. Linda, ini beneran kamu? Kamu kenapa? Siapa yang bikin kayak gini? Rizka, Kenapa kamu gak bilang apa-apa? Aku kira kamu hidup enak di rumah Rehan. Astaga Linda, tangan kamu melepuh. Nah, ibu takut kamu kenapa-napa. Dan ternyata benar. Ibu, Rizka, aku disiram air panas. Aku dimarahin tiap hari. Rehan nggak pernah belain aku. Udah nyalin, kamu udah pulang. Kamu aman di sini. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Ibu rawat kamu sampai sembuh. Kamu gak usah balik ke sana lagi. Ya Bu, aku cuma pengen di rumah ini. Aku capek.